Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzan Suwandi dengan NIM 10121165. Saya berasal dari kelompok 1 kelas IF5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang turunan sinus dan kosinus. Turunan sinus dan kosinus memiliki fungsi dasar, yaitu sin dan cos. Jadi, kalau ada fungsi Y sama dengan sin X, turunan Y terhadap X itu sama dengan cos X. Maka, turunan dari sin X ini adalah cos X. Kemudian yang kedua, kalau ada fungsi Y sama dengan cos X, turunan Y terhadap X itu sama dengan min sin X. Maka, turunan dari cos X ini adalah min sin X. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau turunan sin X itu adalah cos X, kalau turunan cos X adalah min sin X. Kemudian yang perlu kalian ingat adalah persamaan trigonometri. Kalau ada tangen X itu sama dengan sin X per cos X. Kalau ada secant X itu sama dengan 1 per cos X. Kalau ada cosecant X itu sama dengan 1 per sin X. Kalau ada kotangen X itu kebalik dari tangen X, yaitu 1 per tangen X itu adalah cos X per sin X. Kemudian kalau ada sin X dikuadratkan ditambah cos X dikuadratkan itu diganti dengan 1 atau sama dengan 1. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, fungsi Y sama dengan 5 cos X dikurangi 2 sin X. Jawab. Turunan Y terhadap X itu sama dengan 5. 5 itu adalah konstanta. Kemudian min sin X. Min sin X ini terdapat dari turunan cos X. Min 2 cos X. Cos X ini dapat dari turunan sin X. Maka hasilnya adalah min 5 sin X min 2 cos X. Kemudian contoh soal yang kedua. Fungsi Y sama dengan 4 sin X tambah 6 cos X. Jawab. Turunan Y terhadap X itu sama dengan 4. 4 itu adalah konstanta, kemudian cos X ini adalah dapat dari turunan sin X. Ditambah 6 min sin X. Min sin X ini dapat dari turunan cos X. Setelah itu 4 cos X tambah min 6 sin X. Min 6 sin X ini dapat dari 6 dikali min sin X, maka hasilnya min 6 sin X. Maka hasilnya 4 cos X min 6 sin X. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari sinus dan kosinus dengan konsep limit. Fungsi dari sinus. Sebelum saya menjawab persoalan ini, saya akan menjelaskan dulu rumus umum definisi turunan, yaitu f aksen X sama dengan limit H menuju 0 F dalam kurung X tambah H min Fx per H. Lalu kita jawab persoalan ini. Jika Fx sama dengan sin X, tentukan f aksen X. Kita jawab. Dari dalam kurung sin X sama dengan limit H menuju 0 sin dalam kurung X tambah H min sin X per H. Kita lihat bentuk ini kita dapat dari rumus umum definisi turunan yang Fx-nya kita ganti jadi sin X. Lalu limit H menuju 0 sin X cos H tambah cos X sin H min sin X per H. Kita lihat sin X cos H tambah cos X sin A itu kita dapat dari sin dalam kurung X tambah H yang merupakan rumus identitas penyebelahan pada sinus, yaitu sin dalam kurung X tambah H sama dengan sin X cos H tambah cos X sin H. Kita lihat sin X sama min sin X kita faktorkan menjadi limit H menuju 0 dalam kurung min sin X. Sin X-nya kita jadi 1 min cos H per H. Yang cos X sin H per H ini kita turunkan menjadi cos X sin H
per H. Kita limit H menuju 0 nya kita masukkan menjadi min sin X kurung siku limit H menuju 0 dalam kurung 1 min cos H per H tambah cos X dalam kurung siku limit H menuju 0 sin H per H. Maka hasilnya adalah D dalam kurung sin X sama dengan min sin X kali 0 tambah cos X kali 1 sama dengan cos X. Kok dapat 0 dan 1 itu? Ingat, bentuk ini merupakan limit H menuju 0, 1 min cos H per H itu sama dengan 0. Jadi 0. Terus kita lihat limit H menuju 0 sin H per H itu merupakan limit H menuju 0 sin H per H itu sama dengan 1. Jadi 1. Maka hasilnya adalah min sin X kali 0 tambah cos X kali 1 itu sama dengan cos X. Fungsi dari kosinus. Persoalan jika fx sama dengan cos x, tentukan f aksen x. Kita jawab. Di dalam kurung cos x min limit h menuju 0, cos dalam kurung x tambah h min cos x per h. Bentuk ini kita dapat dari rumus umum definisi turunan yang fx-nya diganti menjadi cos x. Lalu, limit h menuju 0, cos x, cos h, min sin x, sin h, min cos x per h. Kita lihat cos x, cos h, min sin x, sin h itu merupakan cos dalam kurung x tambah h yang merupakan rumus identitas penjumlahan pada kosinus. Cos dalam kurung x tambah h sama dengan cos x, cos h, min sin x, sin h. Kita lihat cos x sama min cos x. Kita faktorkan menjadi limit h menuju 0 dalam kurung min cos x. Cos x-nya jadi 1 min cos h per h min sin x sin h per h yang ini kita turunkan jadi min sin x sin h per h. Maka hasilnya yang didapatkan adalah min cos x kali 0 min sin x kali 1 sama dengan min sin x. Oh, dapat dari 0 dan 1 itu dari mana? Ingat bahwa 1 min cos h per h itu adalah sama dengan 0. Jadi 0. Kalau limit h menuju 0 sin h per h itu sama dengan 1. Jadi 1. Jadi sama dengan min sin x. Oke, kita ke contoh soal. Jika ada fx sama dengan tan x, itu tentukan f aksen x. Jawab. Karena fx sama dengan tan x itu sama dengan sin x per cos x. Kok dapat sin x per cos x ini? Dapat dari persamaan trigonometri. Kalau ada tan x itu sama dengan sin x per cos x. Nah, kalau untuk mencari turunan yang ini, ingat ini merupakan fungsi hasil bagi. Oke, kita tulis u aksen itu sama dengan sin x, v aksen itu sama dengan cos x. Nah, aturan hasil bagi kalau ada u dan v, berarti nanti kita cari u aksen dan v aksen. U aksen itu dapat dari sin turunan sin x yaitu cos x. Kalau v aksen itu dapat dari turunan cos x yaitu min sin x. Oke, kita substitusikan dari hasil bagi yaitu y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. U aksen itu dapat yaitu cos x, kalau v itu cos x, kalau min u itu adalah sin x, v aksen itu adalah min sin x per v kuadrat itu cos x, jadi cos x kuadrat. Oke, kali cos x dikali cos x jadi cos x kuadrat. Min sin x kali min sin x jadi plus sin x kuadrat per cos x kuadrat. Kita ingat persamaan trigonometri. Kalau ada cos x kuadrat tambah sin x kuadrat itu sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 per cos x kuadrat. Nah, 1 per cos x kuadrat itu kita ingat kalau persamaan trigonometri kalau secant x itu sama dengan 1 per cos x kuadrat. Jadi kalau hasil ini dapat secant x
kuadrat. Itulah materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa tak luput dari namanya kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.